Oke teman-teman, berjumpa lagi ya pada kesempatan kali ini. Kebetulan saya pas di tempat jualan ya. Saya sambil sharing teman-teman ya. Sebenarnya ya teman-teman, ketika kita usaha ini odading atau roti goreng atau bolang-baling dan cakwe ini, kita itu sebenarnya memprediksi tempat jualan kita itu mau jadi enggaknya itu sebenarnya mudah ya, seperti itu. Jadi kita lihat dari satu hari dua hari jualan pertama itu sebenarnya kita sudah bisa menilainya ya, seperti itu. Kenapa begitu ya teman? Usaha seperti ini kan beda dengan usaha-usaha seperti makanan berat, contohnya warung makan, pecel lele, soto gitu, seperti itu. Jadi agak sedikit beda. Makanya kalau kita nyewa tempat itu gitu kan, usahakan per bulan saja dulu, atau janganlah per tahun. Nah, kayak seperti ini kan per bulan kita teman. Jadi gini teman-teman, ketika jualan pertama itu bahkan pernah ada yang nanya sama saya ya, idealnya itu kan, idealnya ketika kita jualan pertama itu teman-teman, itu hari pertama itu berapa ya yang pendapatan yang ideal gitu, seperti itu. Jadi bisa kita lihat ya teman-teman, dari pertama jualan ketika hari pertama itu, ketika kita omset di atas 100, bahkan kalau 200 lebih gitu kan, itu sudah 200 ribu lebih pendapatan pertama untuk kotornya, itu sudah sangat baik teman-teman. Jadi kelihatan. Makanya kalau teman-teman usaha itu cari tempat yang lebih potensial, yang lebih strategis ya, seperti itu. Kalau teman-teman ingin lebih cepat lagi, saya buka saja teman-teman. Kunci kalau kita cari tempat itu, satu, di daerah dekat-dekat pasar. Itu saya patokannya biasanya kalau cari tempat seperti itu. Yang kedua, itu di dekat-dekat antara sekolah ataupun pusat kantor-kantor. Nah itu di situ karena ada kesibukan teman-teman. Artinya kalau di sekolah itu bukan kita ngincer dari siswanya, ataupun kalau di kampus dengan siswa lah, terutama di sekolah-sekolah biasanya sekolah SD, SMP. Tapi yang relatif itu di sekolah SD. Itu yang kita incer adalah ketika kita itu berharap dari orang tua pengantar anak-anak ya, seperti itu biasanya itu ketika pulang itu beli gitu, seperti itu. Kalau di pasar kan memang kita itu kan mencari uang recehan ya, artinya uang-uang yang dari pasar, kemudian mereka punya sisa beli seperti ini gitu kan. Nah jadi itu berpotensi sekali teman-teman ya. Nah atau tengah kota seperti ini, kalau saya kan di sini jauh dari pasar teman-teman ya, karena ada pasar di sana. Saya kemarin cari, ternyata tempatnya yang kurang pas, lalu lalangnya tuh hanya mengandalkan pasar itu aja. Nah, akhirnya saya memilih di tempat kota-kota seperti ini. Nah, walaupun kemarin saya di pertama itu dikatakan ya menurut saya gagal, walaupun semestinya ya kalau menurut orang itu sudah lumayan karena baru 1 bulan dapat omset segitu. Akhirnya saya memutuskan untuk pindah tempat. Nah di sini alhamdulillah teman-teman ya, ini kita baru 8 hari kita pindah di sini. Ini sekarang jam 9-an sebenarnya. Ini untuk odadingnya sudah habis, kemudian ini tinggal cakwe ya, seperti ini. Jadi salah satu kunci ya teman, salah satu kunci yang strategis ketika kita mencari tempat itu seperti itu. Jadi ketika kita jualan pertama itu bisa kita pantau atau kita prediksi dari hari-hari pertama gitu kan. Kemudian yang berikutnya teman-teman, kita bisa lihat di sekitar ini, kalau teman-teman cari, lihatlah di kesibukan sekitarnya. Kalau di daerah-daerah sekitarnya itu banyak kuliner itu biasanya sangat mendukung teman-teman. Ada jualan. Jadi orang-orang itu tertuju pada daerah-daerah sini gitu kan, daerah sini mencari jajanan kuliner gitu kan. Kalau pagi gitu, kalau kita jualan pagi, sore pun seperti itu. Tapi biasanya sore itu cenderung rame ya, karena biasa orang cari makanan itu lebih banyak sore. Tapi saingan usaha kalau sore itu ya lebih kencang ya, lebih banyak. Kalau pagi itu lebih sedikit. Cuma pembelinya memang kalau dibanding sore banyak di kuliner itu sore daripada paginya. Nah, contohnya seperti ini ya teman. Ini tempat-tempat kuliner ya teman. Tempat jualan di sana tempat jualan seperti itu. Nah jadi itu salah satu kunci ya teman-teman yang harus kita lakukan ketika kita akan buka usaha. Tetapi juga itu bisa terbantahkan ketika teman-teman semua itu baru pemula artinya yang takutnya itu kan gini. Pertama jualan teman-teman itu bagus artinya dari resep, dari rasa itu teman-teman bagus. Ternyata setelah 2-3 hari 4 hari sudah bagus,
ada perubahan, itu baik itu rasa teman-teman, kemudian mungkin resep dari teman-teman berubah kan seperti itu. Jadi ya itu mempengaruhi penjualan kita ya seperti itu, sehingga ya otomatis rusak pasaran kan. Nah jadi itu salah satu faktornya ya teman-teman, ketika teman-teman usaha pertama ingin memprediksi ya, jadi dari hari pertama kedua itu bisa kita lihat seperti itu, sehingga tidak perlu khawatir sebenarnya. Kayak di sini ya, saya tuh kemarin setelah pindah ya, sebulan setelah pindah, jadi di sana itu omset teman-teman ya, omset itu yang tempat pertama kan pernah saya katakan itu memang kurang pas dari tempat, karena pada saat itu saya mendadak juga cari dan harus segera dapatkan. Nah akhirnya dapatnya kan di situ kan seperti itu. Dan hari pertama sudah saya katakan teman-teman, saya itu hanya dapat omset 100.000 pada tempat yang pertama ya, bukan yang di sini ya, 100.000. Dan saya mikir waduh ini mau pindah, tetapi resikonya besar karena saya baru sampai, baru mengenal daerah sini. Yang kedua saya harus meninggalkan kontrakan karena tidak ada kendaraan, saya pada itu harus meninggalkan kontrakan tempat tinggal, harus meninggalkan kontrakan yang baru kita kontrak. Saya pertimbangkan, akhirnya saya tahan sebulan. Nah sebulan itu ya alhamdulillah sih sebenarnya teman-teman masih bisa untuk bayar kontrakan kembali. Nah saya memutuskan setelah 1 bulan omsetnya baru 300-an lah seperti itu ya. Mungkin kalau bagi teman-teman yang pemula dengan omset 300 itu sudah lumayan ya seperti itu. Dan akhirnya saya memutuskan oke lah saya segera pindah kan seperti itu. Dan saya cari tempat dan akhirnya dapat di sini ya. Dapat. Dan kalau di sini ya teman-teman, jadi dari pertama kali saya jualan itu, minggu pertama memang kurang bagus, minggu kedua bagus, dan minggu ketiganya agak penurunan, dan minggu keempat stabil yang pertama kemarin. Dan kemudian kalau yang di sini dan sampai hari ini terus ada peningkatan walaupun sedikit-sedikit. Awalnya yang dapat uang hari pertama kedua dapat 200, kemudian 300, bahkan menyentuh 400, sekarang udah stabil atas 300 kan. Dan mungkinan besok-besok saya sudah berani untuk nambah-nambah gitu. Ya mudah-mudahan dalam kedepannya gitu itu bisa jadi. Nah itu adalah salah satu prediksi saya dari awal, karena waktu awal itu berjualan ya udah dapat omset di atas 200.000 itu sangat bagus sekali ya teman-teman untuk hari pertama. Dan daerahnya teman-teman bisa lihat di belakang saya ini adalah lalu lalang kendaraan yang ada di sini. Cuma memang tempatnya di sini terlalu mepet ya teman. Jadi terlalu mepet di jalan raya, jadi seperti ini tembok rumah orang gitu. Sebenarnya tempatnya ada kalau di sini di atas, tapi kan nggak mungkin kalau kita jualan di atas ini ya. Ada jalan. Ini nggak terlalu kelihatan, jadi mau nggak mau saya harus keluar di tembok ini, dari tembok keluar seperti ini. Tapi tidak masalah, yang penting tidak terlalu mepet di jalan raya ya, sehingga kita tidak mengganggu arus lalu lintas kan. Karena ada daerah-daerah juga yang biasanya itu lebih ketat ya, kalau di sini alhamdulillah tidak ya. Dan ternyata kan benar teman-teman ya, walaupun sekarang itu kan kondisi ekonomi kita kan memang belum stabil, sehingga ya kita dengan pendapatan segini, dengan omset segini kita sudah sangat bersyukur seperti itu. Jadi tidak masalah bagi kita sendiri, ini sudah suatu progres yang bagus kan. Nah itu kuncinya ya tadi teman-teman, ketika teman-teman mencari tempat untuk awal gitu kan, khususnya buat teman-teman yang pemula ingin usaha ya tadi, carilah tempat yang seperti saya katakan. Yang kedua itu bisa memprediksi dari hari pertama hari kedua. Beda kita dengan usaha-usaha seperti usaha makanan berat seperti warung makan dan lain-lain, itu butuh waktu dan proses gitu. Jadi hari pertama kita bisa lihat. Dan yang berikutnya yang paling signifikan itu yang bisa menentukan adalah daya beli masyarakat di sekitarnya gitu kan. Jadi kalau daya beli mendukung, otomatis kita akan bisa berkembang usaha nanti. Dan doakan ya teman-teman, nanti saya juga pengennya dalam tahun-tahun ini nanti bisa buka cabang ya seperti itu. Ini masih, dan saya kan sekarang sudah ada teman ya teman, sudah ada teman yang untuk mengelola ini sudah ada. Mudah-mudahan nanti yang penting nyaman kita berkembang dan nanti bisa buka usaha lagi di tahun-tahun ini juga kan seperti itu. Ini masih proses gitu kan, proses. Jadi memang harus kita lalui ya, walaupun jatuh bangun ya teman. Dan oke teman-teman, jadi itu saja yang bisa saya share kepada teman-teman semua, bagaimana progresnya ya ketika usaha dan memprediksi usaha itu terlihat di hari pertama dan kedua. Oke, terima kasih buat teman-teman semua telah menyupport channel saya, dan
apa ya istilahnya, ya kita sama-sama untuk berkembang ya. Jadi saya pun dengan sedikit kemampuan ini saya sharing kepada teman-teman semua. Oke, kita berjumpa lagi ya teman-teman di video-video dan tayangan-tayangan berikutnya.